Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjiqa ilaha min ahwali yaumiz ziham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladhi da'ana ila dinil malikil alam. Wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit yang dihiasi dengan indahnya bintang-bintang, dihiasi dengan indahnya bulan dan matahari. Maka dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah mendengar malam mendahului siang, siang mendahului malam. Maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi yang dihiasi dengan indahnya gunung-gunung menjulang tinggi, hamparan lautan yang luas, indahnya sungai-sungai mengalir. Namun tiada apa-apa di antara langit dan bumi melainkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertaburkan salam semoga tercurah kepada baginda alam, makhluk revolusi alam dunia, sosok makhluk yang selalu tersenyum bila berhadapan dengan kawan, dan selalu tersenyum pula bila berhadapan dengan lawan. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan tidak lupa juga kepada kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa memandang wajah indah Rasulullah, sebagaimana Rasul mengatakan, wailul liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celakalah, merugilah bagi orang-orang yang tidak bisa memandang wajahku kelak di yaumil qiyamah. Maka walaupun mata ini penuh dengan dosa kemaksiatan, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa memandang wajah indah Rasulullah, sekaligus kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma kelak dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Al-Fakir melanjutkan khutbah yang akan Al-Fakir sampaikan, terlebih dahulu Al-Fakir ingin berwasiat khusus untuk diri Al-Fakir dan umumnya untuk sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kesempurnaan iman kita kepada Allah,
Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwa yang sebenar-benarnya indallah, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan selalu menetap di dalam kalbu kita, sehingga kita pulang ke rahmatullah membawa mutiara yang indah dari Allah, yaitu wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan membawa iman, Islam dan ketakwaan yang sempurna ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat. Surat ini yang laqabnya banyak. Bisa saja surat ini disebut suratul doa, bisa saja surat ini disebut suratul syifa, dan yang lain-lainnya. Maka surat ini adalah surat yang Allah turunkan di kota Mekah, bernama suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini mempunyai huruf 156 huruf, 29 kalimat, 14 tasdid, dan ayatnya ada 7 ayat. Maka di dalam suratul Fatihah yang 7 ayat tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ayat hamdiyah, yang kedua ayat ubudiyah, yang ketiga adalah ayat du'a'iyah. Maka ayat suratul Fatihah yang 156 huruf, 29 kalimat, 14 tasdid dan 7 ayat tersebut bisa dijadikan satu filosofi, di mana yang 7 ayat tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ayat hamdiyah. Pengertian ayat hamdiyah adalah ayat yang di dalamnya mengandung makna memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Maka ayat hamdiyah ada 4 ayatnya, dari Bismillah sampai Maliki Yaumiddin. Maka di dalam ayat ini mengandung nilai filosofi yang luar biasa, di mana manusia yang di dalam kehidupannya selalu mengagungkan Allah, selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hakikatnya keindahan, kehebatan, keagungan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam kalimat Alhamdulillah, maka segala puji milik Allah. Maka lam di dalam kalimat lillah ini bisa dikatakan lam lil milki, artinya seluruh puji adalah milik Allah, seluruh keagungan, kehebatan adalah milik Allah. Sebagaimana Ibnu Malik mengatakan, walamu lil milki wasibhin wafi ta'diyatin aidon wa ta'lilin kupi. Maka lam di sini bisa dikatakan lillahi, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia tidak bisa merebutnya. Sekaligus kita mempunyai wajah yang tampan, harta yang banyak, semua ini adalah milik Allah, titipan yang Allah berikan kepada kita. Pada hakikatnya kita tidak boleh mengagungkan diri, kita tidak boleh membesarkan diri. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah titipan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya dari mulai ayat hamdiyah ini kita diajarkan agar kita tidak sombong, selalu memuji Allah, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana manusia, ketika manusia ingin jadi makhluk yang terpuji baik di dunia dan di akhirat, di mana manusia ingin menjadi makhluk yang agung dunia dan akhiratnya, maka tidak terlepas mereka harus memuji Allah, mereka harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam surat Fatihah ini
ada ayat yang dikatakan ayat ubudiyah. Secara makna di mana manusia setelah memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka rapih, semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua ayat ini dikatakan oleh ulama ahli tajwid adalah ayat ubudiyah. Maka kita bisa lihat bahwa manusia yang sukses adalah manusia yang selalu taqarrub kepada Allah. Manusia yang sukses adalah manusia yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit orang mengukur kesuksesannya di mana harta berlimpah, di mana jabatan tinggi, hidup dalam keadaan bergelimangan, kekayaan. Tetapi yang sebenar-benarnya manusia yang sukses adalah manusia yang zahir dan batinnya bisa dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut adalah orang-orang yang ibadah kepada Allah, orang-orang yang taqarrub kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang dijamin kesuksesannya dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah memuji Allah, dianjurkan kita untuk ibadah kepada Allah. Dan diantaranya ayat dalam suratul Fatihah tersebut ada ayat du'a'iyah, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka setelah manusia memuji dan mengagungkan Allah, istiqomah dalam ibadah, hendaklah kita dianjurkan, diajarkan di dalam suratul Fatihah tersebut, yaitu hidup untuk selalu istighol dan bergantung kepada Allah. Maka ayat du'a'iyah ini mengajarkan kita untuk sepenuhnya dohir dan batin butuh kepada Allah. Karena kita ini adalah makhluk lemah, makhluk fakir. Maka dengan berdoalah tanda kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan doa-doa kalian yang kalian lantunkan kepadaku, kata Allah. Sebagaimana Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitab Johar Tauhid mengatakan, wa indana anad du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa dan yusma. Sesungguhnya doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah, jangan Anda putus asa, terus meneruslah untuk senantiasa meminta kepada Allah. Sesungguhnya doa itu manfaat. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwasanya sesungguhnya doa-doa kalian adalah ketika kalian berdoa, sesungguhnya waktu pengijabahan doa adalah waktu yang telah aku tentukan, bukan yang kalian tentukan. Mudah-mudahan senantiasa kita digolongkan orang-orang yang selalu mengagungkan Allah dan memuji Allah, orang-orang yang taat, gemar ibadah dengan ikhlas zahiran wa batinan, dan senantiasa hati ini selalu terikat dengan Allah sehingga kita jadi manusia yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr